Kalau sudah kena kista ini mesti dioperasi, dibuang sama-sama rahimnya. Kata dokter, ibu dalam rahimnya ada kista, mesti dibuang. Rahimnya hilang. Menangislah si ibu karena rahimnya hilang, tak bisa hamil lagi. Suaminya senyum. Ibu tuh ingat, yang lajang pula senyum, macam paham aja kalian. Ibu tuh ingat hadis Nabi, dawu mardakum bisadaqah, obati yang sakit dengan sedekah. Dia pun bersedekah, diundangnya anak yatim, fakir miskin. Lalu kemudian dia cek lagi, rupanya kista itu mengerut, hilang. Kata dokter, ibu nggak perlu operasi, rahimnya sehat dan bisa hamil lagi. Ibu itu tersenyum, bapak itu pula menangis. Gagal. Ini hadis ini membahagiakan untuk ibu-ibu, tapi mengecewakan untuk bapak-bapak. Dawu mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Dawu obati, mardakum orang yang sakit di antara kamu bisadaqah, dengan sedekah. Datanglah orang menjumpai Imam Abdurrahman bin Mahdi ahli hadis. Lututku ini udah benanah 7 tahun, tak sehat-sehat. Tolonglah aku wahai Imam Abdurrahman bin Mahdi. Imam Abdurrahman bin Mahdi ingat hadis Nabi. Kata dia, kau sedekah. Sedekahnya gali sumur. Cari kampung yang tak ada sumurnya, gali sumur. Setelah digali sumur, kering nanah di lututnya itu sehat. Apa hubungan sumur dengan lutut bernanah? Ternyata orang kampung habis minum berdoa, ya Allah, balaslah kebaikan orang yang bersedekah sumur ini. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang Saudi Arabia sakit, pergi ke Amerika, medical check up, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kata dokternya, pulang ke rumah, makan enak, tidur enak. Nanti mana tahu bapak ibu periksa di rumah sakit, kata dokter, pulang ke rumah, makan enak, tidur enak. Itu artinya sudah tak ada obatnya. Malaikat maut sudah di jalan. Kata dia, tak ada obatnya lagi nih bu, pulanglah. Ingat dia hadis Nabi, dawu mardakum bisadaqah. Pulang dia ke Saudi Arabia, sedekah. Habis itu dia berangkat lagi, cek terakhir. Heran dokter itu, kau makan apa? Biasa. Pakai herbal apa? Biasa, tak ada apa-apa. Tapi pesan Nabi kami, dawu mardakum bisadaqah, berobatlah kamu dengan sedekah. Cerita ini disebutkan dalam kitab judulnya Gharaib wa Taraib Sa'ah wa Sa'ah. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, semua ada saatnya. Penerjemahnya Abdul Somad. Cari bukunya di internet. Semua ada saatnya. Abdul Somad. Buku itu bestseller, tebal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Waktu saya sampaikan hadis ini di salah satu masjid, dawu mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Datanglah bapak-bapak ke tempat parkir. Ustaz Somad, hadis yang Ustaz sampaikan tadi betul. Memang betul.
Saya mengalami sendiri Pak Ustaz. Gimana? Istri saya divonis dokter kena kista di dalam rahimnya sebesar duit logam. Kalau sudah kena kista ini mesti dioperasi, dibuang sama-sama rahimnya. Kata dokter, ibu dalam rahimnya ada kista, mesti dibuang. Rahimnya hilang. Menangislah si ibu karena rahimnya hilang, tak bisa hamil lagi. Suaminya senyum. Ibu tuh ingat, yang lajang pula senyum, macam paham aja kalian. Ibu tuh ingat hadis Nabi, da'u mardakum bisadaqah. Obati yang sakit dengan sedekah. Dia pun bersedekah, diundangnya anak yatim, fakir miskin. Lalu kemudian dia cek lagi. Rupanya kista itu mengerut, hilang. Kata dokter, ibu nggak perlu operasi, rahimnya sehat dan bisa hamil lagi. Ibu itu tersenyum, bapak tuh pula menangis. Gagal. Ini hadis ini membahagiakan untuk ibu-ibu, tapi mengecewakan untuk bapak-bapak. Da'u mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit dengan sedekah. Ini tema subuh ini luar biasa ini. Kenapa saya heran? Kenapalah surau Ad-Din ini judulnya keutamaan infak dan sedekah? Lama saya berpikir, rupanya surau ini punya utang 130 juta. Jadi nanti saya tidak mau dapat kabar hebat pengajian di surau Ad-Din kemarin. Gimana? Sampai jamaahnya melimpah, tak dapat tempat duduk. Itu apa beritanya? Layar di luar tuh biru aja. Hah? Yang anehnya layar tuh biru, bapak-bapak tuh tetap menengok layar. Saya heran, dari tadi orang tuh nengok ke sana. Orang tuh nengok layar terus. Saya tengok sini, oh udah muncul. Mudah-mudahan bapak-bapak hilang lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ceramah di masjid yang besar, megah, mewah, tapi jamaahnya tak ramah, tak ada senyum, mukanya ketat, orang-orang stres semua. Di surau Ad-Din ini kecil, tapi hati kita bahagia. Ternyata kebahagiaan itu tidak bisa diukur dari masjid yang besar atau di surau yang kecil. Kebahagiaan itu ada di dalam hati orang yang beriman. Saya yakin ini adalah orang-orang yang bahagia semua. Apa bukti bahagia? Lunaslah hutang surau Ad-Din. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan yang ke adik-adik, tolong diingat, ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Waktu orang sudah mati, masuk ke liang lahat, ditutup pakai papan, ditimbun dari atas. Setelah itu mobilnya pulang, dan tak lama sesudah itu namanya di STNK BPKB berganti dengan nama orang lain, diganti di kantor Samsat. Kenapa berganti? Karena Pak Polisi tak mau menangkap almarhum. Kalau tak percaya tanya sama Pak Polisi. Lalu kemudian rumahnya dijual.
dibagi ke ahli waris. Istri dan anaknya di tepi kubur menangis, menetes air mata, berdoa Allah maafilahu. Habis itu pun pulang semua ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal di kubur itu cuma satu. Yang satu yang mengalir itu yang disebut Nabi shadaqatun jariyah. Jariyah artinya mengalir sampai hari kiamat. Kalau membacakan Al-Fatihah mesti disebutkan ila ruhi fulan bin fulan Al-Fatihah, baru sampai. Tapi kalau untuk sedekah jariyah, siapa yang berwakaf tanah Surau Ad-Din ini saya tak tahu namanya. Tapi dari mulai ayat yang saya baca jadi imam tadi, tausiah, zikir dan doa mengalir pahalanya ke orang yang berwakaf Surau Ad-Din sampai hari kiamat. Zuhur, asar, maghrib, isya, i'tikaf, salat Ramadan, tarawih mengalir. Itulah yang diingin-inginkan orang mati, mendapatkan pahala yang tak putus. Ibu-ibu masih ada wirid Yasin? Ada. Begitu pas, jangankan mati, maaf cakap, sedang halangan aja udah tak datang. Ibu anu kok nggak datang? Ya dia belum bisa datang. Kenapa? Anaknya masih kecil. Oh, ibu yang satu lagi anaknya kan udah besar. Anak yang besar tuh pula menitipkan anak kecil. Dulu tak datang wirid Yasin menjaga anak, sekarang tak datang wirid Yasin menjaga cucu. Belum lagi mati udah berhenti wirid Yasin. Tapi ada yang mengalir sampai hari kiamat. Itulah dia shadaqatun jariyah. Bapak ibu mau dapat amal mengalir sampai hari kiamat tak putus? Lunaskan hutang Surau Ad-Din. Ini memang iklan ini setiap 5 menit kali mesti diulang terus. Jadi ingat dia, orang-orang mati itu ditanya sama Allah. Orang mati itu bisa tak ngomong? Tak bisa. Oh, jadi pas malaikat menanya, marabbuka, tak bisa. Man nabiyuka, tak bisa. Ma kiblatuka, tak bisa. Orang mati itu bisa tak bicara? Bisa. Kenapa kita tak mendengar? Kalau sampai kita dengar, mati kita. Allah sayang sama kita. Orang-orang mati itu ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hei mayat-mayat, jenazah-jenazah, maukah kalian hidup lagi? Ditanya Allah Ta'ala. Apa kata orang mati itu menjawab? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib, tolonglah kasih aku hidup walaupun semenit saja. Kalau ku kasih kau hidup semenit, kau mau apa jenazah? Apa kata jenazah? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ternyata jenazah itu jawabannya satu. Kalau kau kasih aku hidup ya Allah, aku mau bersedekah. Kenapa jenazah itu tak menjawab? Hidupkan aku mau haji. Hidupkan aku mau tahajud. Hidupkan aku mau kawin lagi. Hidupkan aku mau. Kenapa dia mau sedekah? Dikaji oleh para ulama. Karena pahala yang langsung mengalir ke kubur adalah pahala sedekah. Begitu meninggal langsung mengalir kerannya ke kubur liang lahat. Orang-orang yang berwakaf
surau Ad-Din ini, kalau hidup dia dimudahkan Allah segala urusannya. Kalau dia sudah meninggal, dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Dijadikan makam liang lahatnya salah satu dari taman-taman surga. Dijauhkan kuburnya dari lubang-lubang neraka. Maka usahakan kalau bisa. Kalau tak bisa ya tak apa-apa. Saya kan ustadz, saya tidak bisa memaksa. Saya tidak bisa bawa pedang subuh ini lalu sedekah. Kalau tak sedekah aku pancung nanti. Tak bisa. Ini ustadz radikal kepala kau kena pukul. Ustadz itu artinya da'i. Da'i itu hanya mengajak. Saya mengajak Bapak Ibu, tak ada untungnya untuk saya. Berikutnya yang memang kalau belum sarapan nih susah ingat memang. Nah, setelah kita masuk ke liang lahat, mengalir dapat amal jariah, akhirnya ditiupkan sangkakala. Waktu ditiupkan sangkakala, bangkit kita dari kubur. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujjirat, air laut naik ke darat. Wa idzal quburu bu'athirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Bangkitlah kita semua dari kubur. Tidak ada atap, tidak ada tenda. Tukang penyewaan tenda pun mati tak bawa tenda. Gunung-gunung Pak Ustadz, wa takunul jibalu kal ainil manfush. Gunung-gunung macam bulu kambing dihembus angin. Lalu di mana kita bernaung? Yang kelima, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang nanti akan bernaung di bawah soda. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang bersodakoh 50 juta, utang 130, dikasihnya 50, itu nanti di padang mahsyar atapnya itu terbuat dari beton. 30 juta itu betonnya setebal inilah. Dia santai. Kalau yang bersedekah 10.000 Pak Ustadz, payung. Datang angin kencang naik dia ke atas. Kalau yang 5.000 Pak Ustadz kardus. Kalau yang 2.000 Pak Ustadz koran. Kalau ada yang mau masukkan tadi ke kresek tadi 2.000, nah nanti nampak tuh di akhirat. Nah itu dari itu. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Semua orang akan